Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Jipang 5 atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Jipang 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini di dalam komunitas belajar SD Negeri Jipang 5 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan Kepala SD Negeri Jipang 5 bahwasanya bisa hadir pada hari ini di dalam komunitas belajar sekolah SD Negeri Jipang 5. Pada acara kali ini saya akan memaparkan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan SEM atau Sport Education Model dalam komunitas belajar sekolah di SD Negeri Jipang 5. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang tujuan pembelajaran SEM pada kali ini. Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM ini merupakan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. SEM dapat menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan, dan kepemilikan murid. Memperdayakan murid saat program sekolah direncanakan dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen bola voli 6-6 antar kelas di SD Negeri Jipang 5 sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar sekolah SD Negeri Jipang 5. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semua dapat dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen bola voli 6 versus 6, mulai dari sarana prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen bola voli, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan, dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen voli dipilih karena dari banyaknya minat murid dalam kegiatan bola voli dan hasil survei dengan perwakilan murid dari setiap sekolah. Tujuan pembelajarannya yaitu terwujudnya murid yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, bahagia, dan berprestasi. Yang kedua, pemahaman murid tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Selanjutnya, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional.
meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid, meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Yang terakhir, penerapan konsep belajar aktif di mana murid terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Itu merupakan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, apa yang menjadi produk utama dalam pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang atau yang kami rancang? Yang pertama, di sini SJMAT Cup, berarti turnamen bola voli antar kelas 6 versus 6. Pendaftaran dibuka tanggal 9 sampai 13 November 2024. Pelaksanaan 15 November 2024. Nanti hadiahnya juara 1 dan juara 2. Tempatnya di lapangan SD Negeri Jepang 5. Bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu rancang akan dipublikasikan? Capaian yang diharapkan dan langkahnya, yang pertama, capaian dan tujuan pembelajaran. Ada pemahaman tentang aturan permainan bola voli yang dimodifikasi. Terus yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman taktik bola voli. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Dan yang kelima, kepemimpinan. Selanjutnya yaitu langkahnya. Yang pertama, pembahasan dalam technical meeting. Yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Yang ketiga, menganalisis pertandingan bola voli 6 versus 6 dalam turnamen. Yang keempat, penyelenggaraan turnamen voli yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau pertahanan. Yang terakhir, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Perannya yaitu murid menjadi panitia, menjadi peserta, menjadi pelatih, dan menjadi wasit. Yang kedua, murid yang menjadi peserta dan pelatih manajer. Yang ketiga, murid yang menjadi panitia, peserta, pelatih, dan peran lainnya. Lini masanya tadi sudah disampaikan. Yang pertama, pendaftaran 9 sampai 13 November 2024. Yang kedua, pelaksanaan 15 November 2024. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, kokurikuler. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas 3, 4, 5, dan 6, baik laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 tanggal 9 sampai 15 November 2024. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. KBS atau komunitas belajar siswa dengan yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas belajar sekolah SD Negeri Jepang 5 yang terdiri dari guru, mapel PJOK, guru mulok, dan guru kelas terkait publikasi melalui website sekolah dan sosial media sekolah. Mitra guru lainnya, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolahan. Ini termasuk ke dalam aset. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah total 10 orang. Murid yang berjumlah 119 masing-masing kelas 3, 4, 5, dan 6 akan mengirimkan perwakilan sesuai minat bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan atau halaman sekolah. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Yang kelima, sarana dan alat yang tersedia cukup untuk melaksanakan turnamen bola voli, mulai dari bola voli, rompi, lapangan yang dimodifikasi jadi voli mini, scoring board atau peralatan lainnya. Rencana evaluasinya yang pertama ada 6 tahapan. 6 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi adalah yang pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran SEM, umpan balik dari murid tentang pengalaman
dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim atau meninjau kolaborasi dengan kinerja tim di dalam SEM. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai dengan perannya. Kemungkinan tantangan yang dihadapi yang pertama itu pengelolaan waktu. Untuk pelaksanaan di 6 hari untuk menyelenggarakan turnamen ini. Yang kedua, faktor alam atau cuaca, karena lapangannya terbuka akan sangat berpengaruh terhadap kondisi cuaca. Yang ketiga, motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan dan keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Nah, selanjutnya solusinya yaitu yang pertama, penjadwalan yang efisien. Yang kedua, menyiapkan alat pembersih bahan untuk mencegah air hujan masuk ke pinggir lapangan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Yang kelima, memberikan umpan balik secara individu atau setiap peserta. Oke. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu mata pelajaran PJOK. Nah, mata pelajaran lainnya yang terlibat mapel bahasa Indonesia termasuk berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas, pemanfaatan ragam gerak dan gaya termasuk rubrik penilaian, bisa juga guru kelas. Peran yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, dan murid. Lokasinya di SD Negeri Cipang 5. Produk yang dihasilkan pada kali ini pembelajaran SEM dan turnamen bola voli 6 versus 6 antar kelas. Teknologi yang digunakan smartphone atau handphone, laptop, dan sosial media sekolah. Selanjutnya, ini sudah. Alur pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, alur peluncuran proyek. Aktivitasnya guru memberikan pertanyaan awal sebagai pengarah proyek. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk berpikir dan bertanya lebih lanjut. Dari muridnya yaitu diskusi, eksplorasi, kolaborasi, dan eksekusi proyek. Pengumpulan informasi, aktivitasnya guru memfasilitasi berbagai sumber belajar, memberikan pembelajaran, bimbingan, dan arahan selama proses. Muridnya yaitu mencari sumber belajar dan informasi yang akurat dan valid. Contohnya tayangan YouTube dan wawancara narasumber berbagai peran dalam proyek. Yang selanjutnya, pengembangan dan umpan balik. Guru membimbing peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapatkan. Memfasilitasi ruang untuk saling memberi umpan balik guru peserta didik atau peserta didik ke peserta didik. Murid yaitu latihan dalam pengelolaan musim dan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan. Apakah yang saya lakukan sudah sesuai? Presentasi, nanti guru membantu peserta didik mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil karyanya. Memfasilitasi peserta didik untuk refleksi atas pembelajaran dan hasil akhirnya. Murid
apa saja yang perlu saya jelaskan tentang proyek ini, bagaimana saya bisa presentasi atau melaksanakan dengan baik, apa yang sudah saya pelajari selama proyek ini, dan yang terakhir apa yang perlu saya perbaiki lagi untuk proyek selanjutnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan melalui komunitas belajar tentang pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Barangkali dari Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Saya mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah pembelajaran SEM dapat membantu mengembangkan keterampilan siswa? Oke, terima kasih kepada Bu Dila. Apakah pembelajaran SEM dapat mengembangkan keterampilan siswa? Nah, pembelajaran SEM tentunya dapat mengembangkan keterampilan siswa melalui produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang tadi sudah dijelaskan. Keberhasilan itu tercapai ketika tujuan pembelajaran ini tercapai. Yang pertama tadi pemahaman tentang aturan bola voli yang dimodifikasi itu sudah tercapai. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Berarti secara tidak langsung pembelajaran SEM sangat mengembangkan keterampilan individu dengan kerjasama tim dan kelompok masing-masing yang ada di dalam pembelajaran SEM atau Sport Education Management. Nah, berarti jawabannya sangat dapat mengembangkan keterampilan individu siswa. Sudah ya, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, cukup pemaparan tentang pembelajaran SEM dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru kepala sekolah yang telah bersedia hadir pada komunitas belajar hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.